Ikan tadi. Bucin banget Pak Jemi sampai bawain tas nyonya. Takdir Cinta Yang Kupilih menceritakan kisah hidup pernikahan Novia dengan Hakim yang dijodohkan sesuai keinginan kedua orang tua mereka. Namun nahasnya ini tidak membuahkan hasil karena Hakim tidak mencintai Novia melainkan hanya Tami dalam Takdir Cinta Yang Kupilih. Novia sudah lelah menjalani rumah tangga yang penuh dengan kepalsuan bersama Hakim dalam Takdir Cinta Yang Kupilih. Kini Novia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menggugat cerai Hakim dalam sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Dapat dipastikan Novia akan segera bercerai dari Hakim dalam Takdir Cinta Yang Kupilih. Pada episode sebelumnya Takdir Cinta Yang Kupilih, Yo sudah berhasil menjebak Tami dalam acara ulang tahun Tami dengan membuatnya sengaja bertemu dengan Hakim. Selain itu Hakim juga tak habis pikir jika Yo yang melakukan rencana ini. Di episode selanjutnya pasca kelakuan Yo yang menjebak Hakim dan Tami, Yo tega mengasari Tami, memalukan Tami. Akhirnya Tami berniat melaporkan Yo kepada pihak yang berwajib. Semua itu dengan alasan tindak kekerasan. Tami juga melampirkan bukti-bukti KDRT yang dilakukan Yo kepada Tami. Bukan karena membela Hakim, namun Tami tak ingin kembali kepada Yo karena ia yakin Yo akan kembali seperti dulu. Yo yang mengamuk sudah membuat Hakim menjadi babak belur dan Tami ketakutan atas sikap Yo yang seperti itu. Tak lain ingin menyelamatkan dirinya sendiri, Tami memilih cerai dari Yo dan membiarkan Yo masuk ke dalam penjara atas perbuatan KDRT. Pengkhianatan dari cinta terlarang antara Tami dan Hakim membuat Novia merasakan teramat sakit yang amat luar biasa dalam sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Tak hanya sekali namun berulang kali mereka berdua dengan sadarnya membuat Novia terluka dalam sandiwara cinta yang mereka lakukan di belakang Novia. Novia juga tak mengerti setega itukah Tami yang selama ini dekat dengan Novia malah membuat luka pada rumah tangga Novia dalam Takdir Cinta Yang Kupilih. Pada episode sebelumnya Takdir Cinta Yang Kupilih, Hakim babak belur akibat ditonjok oleh Yo yang emosi membrutal di acara ulang tahun Tami. Saat itu disebabkan karena Yo. Akibat Hakim terluka dan babak belur, akhirnya Hakim pun dilarikan ke rumah sakit. Tami pun menghubungi Novia agar segera datang menjenguk Hakim. Tami pun memberanikan diri melaporkan Yo ke polisi dengan tindakan KDRT. Selain itu Jeffrey yang sudah berniat ingin memberikan ponsel baru kepada Miss Novia, tiba-tiba Noya mendapatkan sebuah paket yang berisi ponselnya yang hilang dicuri maling. Jeffrey pun menyingkirkan kado ponsel baru itu dan tidak jadi memberikannya pada Novia. Novia terlihat amat senang sekali mendapatkan ponselnya bisa kembali ditemukan. Di episode selanjutnya Novia yang mendengar Hakim dirawat di rumah sakit akhirnya pergi menengok Hakim. Namun tak ingin berlama-lama Novia akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Namun Hakim meminta Novia hingga memegang tangan Novia agar tidak meninggalkan Hakim seorang diri karena Hakim tak ingin sendiri. Novia tetap pergi karena bagaimanapun Novia merasa sulit rasanya menemani orang yang hatinya hanya ada Tami, bukan Novia. Mau tak mau Novia akan tetap berpegang teguh pada keputusannya agar tetap kuat menjalani hidup tanpa kasih sayang dari Hakim, suaminya yang hanya berpura-pura mencintai Novia. Jeffrey membelikan handphone Novia baru. Itu dilakukan Jeffrey karena permintaan Brian yang memintanya untuk membelikan handphone baru untuk Novia karena sampai saat ini Novia belum memiliki handphone. Jeffrey pun kemudian mewujudkan keinginan Brian dengan langsung membelikan handphone bagi Novia. Setelah itu, dia langsung menemui Novia untuk memberikan handphonenya.
Saat itu Jeffrey akan memberikan handphone tersebut kepada Novia, namun tiba-tiba Novia kiriman paket yang langsung dibukanya dan memperlihatkan handphonenya sendiri yang kemarin dicuri oleh Jonathan. Novia pun tampak sangat bahagia karena handphonenya kembali pada dirinya seketika Jeffrey tidak jadi memberikan handphone yang kini sudah di tangannya. Pada adegan lain, terdapat Tammy yang sudah mulai dendam dan berani kepada Jonathan yang biasa disapa Joe. Kali ini, Tammy melaporkan Jonathan kepada pihak kepolisian atas kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Adapun KDRT tersebut dilakukan Jonathan kepada Tammy. Saat ini Jonathan pun menerima surat pemanggilan dari polisi atas laporan dari Tammy. Di tempat lain, Jonathan sangat terkejut dan tampak ketakutan saat dirinya menerima surat panggilan dari polisi untuk kasus KDRT karena laporan atas nama Tammy, istrinya sendiri. Di tempat lain, terdapat Novia yang sedang menemui Hakim di rumah sakit dan tanpa diduga Hakim tiba-tiba tidak sadarkan diri dari pingsannya. Hakim pun lantas langsung memegang tangan Novia karena Hakim berharap agar Novia tetap berada di sisinya karena Hakim tidak ingin jika istrinya Novia pergi. Novia pun langsung melepaskan tangan dari genggaman Hakim dan memilih pergi dengan perasaan kecewa dan sedih. Novia pun terlihat sangat berat sekali bersama dan menemani suaminya karena Novia mengerti yang ada di hati Hakim bukanlah dirinya melainkan Tammy yang notabene merupakan sahabat Novia sendiri. Novia saat keluar dari ruangannya Hakim dengan perasaan sedih dan penuh air mata, sulit rasanya mendampingi Hakim saat aku tahu bahwa yang selalu ada di hati dan pikirannya bukanlah dia. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.